defisit kalori adalah sebuah konsekuensi, bukan sebuah strategi. Paham ya teman-teman sekalian ya? Lalu yang kedua, kalau teman-teman juga bingung dengan hitungan-hitungan ini, teman-teman juga bisa memakai namanya time restricted feeding, atau yang dikenal dengan namanya jam disiplin makan, yang sering saya katakan. Jadi bagi teman-teman boleh memilih range atau durasi jendela makan kita ada di antara ini. Kalau teman-teman bilang, Mas Ade, saya udah puluhan tahun, saya harus makan pagi terus, tiap pagi harus mulai makan pagi. Oke, ya udah, berarti jam 8 sampai jam 4 sore berarti terakhir makannya. Ya, berarti setelah itu teman-teman puasa. Puasanya juga nggak dry fasting, teman-teman tetap bisa minum teh, minum kopi, minum herbal, pokoknya nggak masukin gula ya. Kenapa alasannya? Ingat sekali lagi ya, kalau kita berbicara puasa, tujuannya adalah apa? Kita ingin supaya dalam situasi itu badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga karena tidak ada makanan lain yang diberikan kepada kita. Jadi staging of fasting atau stage of fasting, teman-teman tahu bahwa setelah biasanya dalam 12 jam ke atas, badan akan menggunakan lemak sebagai cadangan makanan store food untuk dipecah. Nah, jadi teman-teman sekali lagi, teman-teman boleh jam 8 berhenti jam 4. Atau teman-teman baru mulai makan jam 10 berhentinya jam 6. Atau teman-teman seperti saya baru makan di atas jam 12, jam 1, berhentinya di jam 8 malam. Nah, jadi teman-teman silahkan pilih di sini. Nah, kalau secara kenyamanannya menurut saya, jam 1 kita baru makan sampai jam 8 itu pasti lebih nyaman. Kenapa? Karena memang kalau kita berbicara yang namanya siklus secara hormonal, atau teman-teman pernah dengar namanya circadian rhythm, hubungan antara manusia dan alam juga, biasanya memang di jam 7, jam 8 pagi itu cenderung kita pasti nggak mau makan. Kebalikannya di jam 7 malam gitu, atau jam 8 malam ada saat dimana kita justru kepengen makan. Nah, jadi makanya kenapa paling populer biasanya ada di sini. Tapi teman-teman silakan boleh pilih. Kalau ditanya yang ideal, memang yang ideal adalah harusnya mestinya yang di atas ya, karena semakin malam kita nggak makan, semakin ideal seharusnya. Ceritanya begitu ya, berdasarkan secara teoretis. Tapi dalam prakteknya, mungkin yang paling populer justru yang di bawah ya. Jadi teman-teman, step nomor 1 teman-teman harus lakuin itu. Nggak usah lakuin yang lain, cukup nomor 1 itu, maka dalam 1 minggu teman-teman akan terjadi penurunan berat badan. Nomor 2 stepnya, teman-teman udah lakukan yang ini kan, mau nggak lebih tajam lagi? Yaitu adalah dengan cara mengontrol karbo yang masuk